Oke, selamat siang ibu-ibu yang tergabung dalam in-house training Sekolah Penggerak dari SD Santa Maria Monica. Selamat siang. Selamat siang Bu Ayu. Kali kita siang ini masih diberi kesempatan untuk bertemu meskipun hanya secara virtual. Sebelum Bu Dwi nanti akan menjelaskan tentang orientasi pelatihan, kita akan mengawali kegiatan kita siang hari ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga siang hari ini, sehingga di siang hari ini pun kami masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan kami dalam in-house training Sekolah Penggerak. Ya Bapa, berikanlah terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Semoga apa yang kami terima hari ini nanti dapat kami terapkan, dapat berguna bagi kami, terutama bagi anak didik kami. Seluruh doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Santa Maria dan Santa Monica, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, supaya di siang yang panas ini kita tidak lesu, kita akan ice breaking dulu sebentar. Nanti kalau saya bilang Sekolah Penggerak, yes, ya. Monica, yes, yes. Sekolah Penggerak Monica, yes, yes, yes. Oke? Siap ya. Sekolah Penggerak, yes. Yes. Samoka, yes, 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 yes. Sekolah Penggerak Samoka, yes, 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 yes. Oke. Semua sudah semangat. Sekarang silakan Bu Dwi untuk memaparkan apa yang akan dijelaskan kepada kami hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Ayu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tentang orientasi pelatihan. Kenapa saya mengambil orientasi pelatihan? Mungkin saya lebih ke rasa penasaran saya, ya, karena bagaimanapun juga sebelum kita masuk dalam pembelajaran yang lebih inti tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kurikulum sekolah penggerak, maka kita hari-hari pertama disuguhi tentang orientasi ini atau pengenalan. Nah, kita akan mengulas kembali, kita akan belajar kembali seperti apa orientasi pelatihan yang akan kita pahami pada hari ini. Nah, teman-teman IHT yang terkasih, berkaitan dengan orientasi pelatihan ini, saya memahaminya seperti yang tertampil dalam layar yang bisa teman-teman perhatikan atau lihat. Di situ saya akan menyampaikan tentang bagaimana sejarah pendidikan Indonesia, dalam arti secara singkat aja, yaitu pada zaman kolonial. Kemudian saya bisa sampaikan juga dari siapa sosok Ki Hajar Dewantoro yang begitu amat sangat melegenda, khususnya dalam dunia pendidikan, di mana dari semenjak kita sekolah di SD, atau mungkin dari teman-teman ada yang mulai dari TK, kalau saya secara pribadi langsung masuk di SD kelas 1. Ya, jadi belajar dari membaca, berhitung itu bukan dari TK, karena dulu TK itu rasanya jarang banget. Atau bahkan mungkin tidak ada di kampung itu sekolah TK, jadi langsung masuk di kelas 1 SD. Nah, pada saat kita masuk ke ruang kelas, pada umumnya di situ ada terpasang gambar-gambar atau boleh dibilang itu adalah tokoh. Nah, tokoh biasanya salah satunya yang diambil tokoh pendidikan, seperti Ki Hajar. Jadi, dengan kata lain, tokoh Ki Hajar ini tidak asing bagi kita. Ya. Nah, dari sini nanti kita akan mengetahui bagaimana Ki Hajar itu profil secara singkat, kemudian perguruan yang dia dirikan, dan pemikiran-pemikiran dia tentang
kemajuan pendidikan khususnya yang berawal dari taman siswa yang dia dirikan. Kemudian saya sampaikan pada siang hari ini juga tentang kaitannya pendidikan, tujuan pendidikan nasional kita. Dan yang terakhir, adakah kaitan antara pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar dengan tujuan yang ingin kita capai. Nah, ini nanti yang akan kita bahas berkaitan dengan orientasi pelatihan sebelum nantinya kita belajar tentang kerangka kurikulum, tentang capaian pembelajaran, tentang asesmen, dan selanjutnya. Baik teman-teman IHT, sekarang kita akan masuk pada bagian pertama tentang sejarah pendidikan, di mana untuk pendidikan di Indonesia pada zaman kolonial itu secara umum masyarakat atau rakyat Indonesia boleh dikatakan tidak mengenyam pendidikan. Jadi kalaupun ada beberapa rakyat yang mengenyam pendidikan, itu hanya mereka yang berasal dari kalangan ningrat. Ya. Dan itu pun sekolah yang diciptakan atau didirikan hanya diperuntukkan bagi terciptanya tenaga kerja. Tenaga kerja bagi siapa? Ya tentunya bagi pemerintah kolonial Belanda, bukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, seperti di sini saya tuliskan diperuntukkan bagi terciptanya tenaga kerja yang dapat dipekerjakan pada sektor usaha milik Belanda. Nah, begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana situasi pada waktu itu. Jadi, karena kebanyakan orang Indonesia tidak mengenyam pendidikan, maka dengan kata lain, orang-orang atau rakyat Indonesia itu kebanyakan tidak mengenal baca tulis. Bahkan boleh saya sampaikan contoh yang nyata dan dekat adalah orang-orang yang di dekat atau di sekitar kita, dalam keluarga kita, atau mbah-mbah buyut kita. Mereka jarang sekali yang bisa baca tulis. Ya, satu contohnya mbah saya, tapi sekarang sudah meninggal. Untuk apa ya istilahnya, pada waktu kita mau masuk menjadi anggota gereja, kita harus belajar. Tetapi karena simbah itu tidak bisa membaca dan menulis, maka kita harus bimbing secara lisan, menghafalkan doa-doa Salam Maria, Bapa Kami, tapi dalam bahasa Jawa, Romo Kawulo dan Sembah Bekti. Sampai diulang-ulang dan pada akhirnya simbah bisa masuk menjadi warga gereja Katolik. Dan itu salah satu apa ya istilahnya kelemahan, kekurangan bagi bangsa kita, di mana kebanyakan orang tidak boleh atau tidak diberi kesempatan kepada pemerintah jajahan untuk meningkatkan potensi melalui pendidikan, melalui sekolah, sehingga memang harapannya dari pihak penjajah kita itu dibuat bodoh, ya. Kita itu dibuat tidak bisa apa ya, tidak bisa memberikan penyetaraan tentang kemampuan-kemampuan yang ada pada orang-orang Belanda atau pihak penjajah. Sehingga dengan mudahnya ya kita diperdaya sampai 3,5 abad, 350 tahun lamanya ya kita diperdaya. Karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita, bahkan sebagian besar kekayaan Indonesia itu bukan untuk kesejahteraan kita, bukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, tetapi dibawa ke negeri Belanda untuk kesejahteraan mereka. Nah, itulah kekurangannya. Nah, kemudian kalaupun para bupati itu ada yang berusaha, punya ide, punya inisiatif untuk mendirikan sekolah-sekolah, mereka tujuannya pun masih sama, yaitu mendidik
para calon pegawai, jadi bukan untuk yang lain-lain, apalagi untuk mensejahterakan seluruh ya, karena kembali lagi ke awal tadi bahwa tidak semua orang Indonesia atau rakyat Indonesia mengenyam pendidikan. Dan materi pendidikan pun hanya terbatas pada baca, tulis, dan berhitung. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman IHT berkaitan dengan situasi pendidikan pada zaman kolonial. Sudah jelas Bu Dwi. Mungkin Bu Oke. Tasya. Bu Tasya mungkin ada yang mau ditanyakan. Sudah jelas Bu Dwi. Oke, kalau sudah Tidak, jelas, saya ada lanjutkan masalah. ya untuk berikutnya. Kita akan mengenali siapa itu Ki Hajar Dewantara. Dari profil Ki Hajar Dewantara. Jadi, secara singkat kita bisa ketahui Ki Hajar Dewantara itu lahir di daerah Yogyakarta. Dia termasuk anak bangsawan. Dia tinggalnya di Pakualaman. Kalau Mbak Ayu mungkin sudah tahu, Bu Ayu mungkin sudah tahu ya Pakualaman itu di daerah mana. Dulu waktu saya masih sekolah SPG, Sekolah Keguruan, Pendidikan Keguruan di SPG Steladus di bawah bimbingan suster-suster CB. Kalau pulang sekolah, biasanya saya lewatnya di Keraton Pakualaman. Ya, di samping, bukan masuk, tetapi di samping temboknya. Nah, baru kemudian lewat Kali Code, kemudian Shopping Center, kemudian Malioboro, terus lurus Kadipiro, Kalibayem, Pasar Gamping, baru sampai rumah. Jadi SMP, SPG, saya menjalaninya untuk sekolah itu cukup jauh. Dan waktu itu hanya bersepeda. Meskipun bersepeda, tetapi rasanya menyenangkan karena teman-temannya banyak. Oke, lanjut. Berkaitan dengan sosok Ki Hajar Dewantara tadi, dari lahir, dari semenjak dia dilahirkan, sebenarnya nama aslinya itu adalah Raden Mas Wardi Suryaningrat. Dia lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Jadi karena saking fenomenal bisa, karena pemikiran-pemikiran daripada Ki Hajar berkaitan dengan kemajuan pendidikan, maka pada tanggal 2 Mei ini, hari lahirnya Ki Hajar, diangkat sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan Ki Hajar sendiri diangkat oleh Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno sebagai Menteri Pendidikan yang pertama. Ya, kemudian perjalanan dia sampai pada kuliahnya di Sofia. Nah, setelah menempuh perkuliahan sampai pada akhirnya dia bekerja sebagai wartawan. Nah, mungkin di sini titik di mana dia memulai untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah Hindia Belanda, namun tidak dengan melalui angkat senjata, langsung di lapangan bertempur gitu tidak, tetapi Ki Hajar mengkritik segala sesuatu yang menjadi ketidaknyamanan bagi rakyat Indonesia kepada Belanda melalui tulisan-tulisannya, apalagi background dia saat dia bekerjakan sebagai wartawan, khususnya di koran utusan media maupun kaum muda. Nah, kemudian dia masuk dalam kancah perpolitikan, di mana bersama dua rekannya, yaitu Dawes Dekar dan Dr. Cipto Mangunkusumo, dia mendirikan partai politik yang diberi nama Indonesia Partai. Dan mereka punya tujuan, yaitu ingin memerdekakan atau mencapai kemerdekaan Indonesia. Ya. Kemudian dilanjutkan
sebagai apa ya, puncak kemarahan dari orang-orang Belanda sendiri, di mana sebagai wartawan, kalau dulu wartawan sebelum media atau apa ya, sarana teknologi digital itu apa ya, marak seperti sekarang, wartawan itu bawaannya ini ya, Bu Ayu, Bu Tasya, pena sama kertas gitu ya. Kalaupun bawa recorder, pakai recorder yang zaman dulu itu ya. Nah, tapi sekarang sudah beda. Nah, sekarang kita bayangkan bagaimana peran Ki Hajar Dewantoro pada waktu itu sebagai wartawan, ya, dengan modal pena dan kertasnya. Dia begitu amat sangat mencintai rakyat Indonesia. Rasa nasionalismenya itu tinggi sekali, sehingga bentuk perlawanannya diungkapkan melalui tulisan-tulisan dia. Nah, yang paling membuat emosi bagi pemerintah Hindia Belanda, pemerintah jajahan Indonesia, itu adalah saat dia menuliskan suatu artikel yang berjudul Andai Aku Orang Belanda. Nah, kenapa dia menuliskan judul artikel itu? Karena dia melihat, Ki Hajar melihat bahwa pemerintah Belanda itu merayakan 100 tahun lepasnya pemerintah Belanda dari cengkraman Perancis. Nah, Ki Hajar marah karena meluapkan kemarahannya karena boleh sih sebenarnya tidak masalah kalau mau merayakan 100 tahun silahkan. Hanya saja yang menjadi masalah biaya yang dipakai untuk mengadakan perayaan itu dipungut dari rakyat Indonesia. Nah, maka muncul artikel seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar yang menyebabkan Ki Hajar mendapat semacam bully atau ya kena marah lah istilahnya dari pihak pemerintah Belanda, dan pada akhirnya dia harus mengalami pengasingan tidak hanya di Belanda, sebenarnya sebelumnya di Bangka juga, tapi pada dasarnya seorang pejuang itu tidak takut untuk keluar masuk penjara, ya, sama seperti halnya dengan Ki Hajar, ya. Setiap kali dia melakukan perlawanan pasti ada rasa tidak senang dari pihak Belanda, kemudian diasingkan atau dipenjara dan seterusnya. Lanjut. Nah, kemudian setelah dia pulang dari Belanda, sebenarnya pada saat dia diasingkan, dia di penjara, itu banyak sekali dia manfaatkan untuk belajar tentang dunia pendidikan. Ya, mungkin dia tertariknya lebih ke situ ya, pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan. Ingin memajukan rakyat melalui bidang pendidikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan yang diberi nama Taman Siswa. Ini masih di daerah Yogyakarta. Ya, mungkin Bu Ayu juga pernah istilahnya melihat lokasinya mungkin. Karena dulu saya SMP-nya juga di daerah situ-situ juga, di SMP Bokri 2, Bu Ayu. Mbak Ayu, saya sekolahnya di situ SMP-nya, jadi ya nggak jauh-jauh dari Taman Siswa. Tapi paling tidak, kalaupun kita tidak melihat secara langsung, semangat yang ada di dalam Taman Siswa itu yang kita ambil. Nah, Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro ini tidak saja siswanya hanya terbatas pada kaum ningrat, tetapi lebih kepada sifatnya umum. Jadi kaum ningrat boleh, masyarakat biasa juga boleh. Karena pada intinya Ki Hajar ingin memajukan semua, khususnya anak-anak Indonesia. Nah, di dalam perguruan Taman Siswa ini ada semboyan ya yang dipakai, bahkan kita pakai sampai sekarang dalam dunia pendidikan,
mana semboyan itu berbunyi ing ngarsa sung tulodo ing madya bangun karso tut wuri handayani. Kalau itu dalam bahasa Jawa, ya. Kalau di Indonesia kan, bagi teman-teman yang tidak bisa berbahasa Jawa, ing ngarsa sung tulodo itu artinya di depan kita memberikan teladan. Kemudian ing madya bangun karso, di tengah kita membangun atau memberi semangat. Dan tutwuri handayani, di belakang kita memberikan dorongan. Dan semboyan ini diberlakukan bagi semua anak, murid, siswa, dan guru tentunya, atau pendidik, atau waktu itu disebutnya sebagai pamong. Oke, lanjut ya. Untuk berikutnya, filosofi atau pemikiran seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar dalam dunia pendidikan. Kita ketahui dulu, pendidikan menurut Ki Hajar dapat kita definisikan menuntun. Nah, lebih suka Ki Hajar menggunakan kata menuntun, dituntun, menuntun. Menuntun kalau dalam kehidupan sehari-hari kita dengan anak kita, menuntun itu bisa kita memegang tangan anak, ya, berjalan bersama, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, itu tujuan atau maksud daripada pendidikan yang didirikan atau yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tapi juga bisa diterjemahkan dengan upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti dan badan dengan cara memberikan pengajaran, teladan, dan pembiasaan dengan tidak disertai perintah dan paksaan. Mungkin ini sudah jelas ya bagi teman-teman IKT di dalam melaksanakan pembelajaran tidak ada perintah dan paksaan yang pada akhirnya nanti akan mencapai kemerdekaan belajar. Ya, itu tuntunan dari Ki Hajar Dewantara supaya kita membawa anak-anak kita pada kemerdekaan belajar. Kemudian untuk supaya merdeka belajar itu kita harus memperhatikan karena itu kaitannya dengan pendidikan dan budaya. Pendidikan budaya itu tidak bisa dilepaskan. Budaya sumbernya dari kemanusiaan, bersumber dari kemanusiaan di situ. Ya, dengan pendidikan maka budaya akan tetap lestari. Ya, dengan kita melestarikan budaya, maka secara otomatis berarti kita juga menyampaikan atau melestarikan juga pendidikan secara terus-menerus pada anak-anak kita, kepada generasi penerus kita. Dan yang lebih penting, tidak kalah pentingnya adalah terciptanya perubahan bagi anak-anak kita, anak-anak kita, murid kita, baik dari keadaannya dalam arti kodrat, secara kodratinya, alam, zaman, ya tadi di bagian sesi pemaparan teman-teman kita ada yang mungkin sudah menyinggung bagaimana kodrat zaman seperti yang kita alami pada saat ini. Sekarang zamannya digital, kita harus menguasai, meskipun saya secara pribadi harus banyak sekali belajar dengan teman-teman yang ada di IKT ini, khususnya dalam kelompok pembelajaran dalam satu paralel. Dan kemudian perubahan budi pekerti. Nah, perubahan budi pekerti ini tidak lepas dari pelaksanaan atau dipahaminya sila-sila putri-putri dalam sila Pancasila. Nah, berkaitan dengan pendekatan atau cara kita membimbing anak itu bisa kita
sampaikan juga pandangan dari Ki Hajar, cara mendidik dengan istilahnya trimong, ada kata momong, ada kata among, ada kata ngemong. Ini dalam bahasa Jawa juga, bagi orang Jawa mungkin kita sudah paham, karena setiap kali kita berhadapan dengan orang tua, pasti ada satu kata, dua kata tersampaikan, kita dengar kata momong, apalagi kita punya anak kecil ya, seperti Bu Ayu, Bu Tasya, itu pasti tidak lepas dari kata momong, among, dan ngemong. Ya, sampai suatu saat saya ditanya kepada apa ya, yang pemangku kepentingan di yayasan, kok bisa dilihatnya baik-baik saja, kerjasama, maksudnya tidak ada kendala. Saya jawab, ya Bu, saya ngemong. Nah, di situ, saya ngemong. Oke, itu hanya salah satu contoh saja. Kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan teman lingkup belajar kita di sekolah, apalagi di masyarakat luas. Kita praktekkan kata momong, among, ngemong itu, ya. Kemudian kita pahami juga bahwa Ki Hajar mengajak kita untuk memahami setiap anak itu punya keunikan masing-masing. Dan pembelajaran yang berorientasi pada anak supaya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai menjadi tercapai atau tersampaikan. Baik, teman-teman IHT berkaitan dengan dasar hukum yang bisa saya sampaikan di sini seperti yang tertampil bahwa dasar hukum yang bisa kita jadikan landasan itu adalah pembukaan UUD 45 alinea 4. Di situ ada kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, di situ dituliskan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Nah, itu menjadi pokok dasar, dan selain itu juga ada undang-undang dari Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Yang ini mungkin kita ikuti saja, dan saya secara pribadi berkeyakinan bahwa kita semua sudah mengetahui. Kalaupun Bu itu lengkapnya seperti apa, nanti bisa dicari di buku literasi kita atau di Google. Oke, selanjutnya saya akan menyinggung tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah bagian tujuan pembelajaran nasional seperti tadi Bu Ayu dalam sesi yang di pertama tadi disampaikan bahwa salah satu tujuan pembelajaran nasional Indonesia kita adalah menciptakan insan sebagai profil pelajar Pancasila. Lebih jelasnya, kalau didefinisikan, itu merupakan upaya menerjemahkan visi tujuan pendidikan nasional Indonesia dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, namun ada juga yang diringkas menjadi penguatan karakter bangsa bagi generasi masa depan yang unggul dan mampu menjawab tantangan masa kini maupun masa mendatang. Ini kaitannya dengan digital yang harus kita pahami bersama dan kita pelajari bersama, khususnya saya secara pribadi. Dan dikatakan pula bahwa profil pelajar Pancasila ini dirumuskan juga sebagai pembelajaran sepanjang hayat, ya, tidak pernah habis sampai akhir hayat kita.
dan memiliki potensi global, mendunia, menyeluruh, tidak sepotong-sepotong, dan berperilaku seperti atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dimensinya seperti apa? Tadi di bagian atas sudah tersebutkan ya mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi saya tidak usah membacakan lagi. Oke. Nah, sekarang bagaimana kaitannya antara pemikiran dengan tujuan? Yang jelas, visi pendidikan Indonesia itu adalah mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, di situ adalah cita-cita bangsa kita. Dan melalui sekolah penggerak ini, maka diharapkan cita-cita tersebut tersampaikan. Khususnya dalam numerasi, literasi itu diharapkan khususnya disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem, itu ada di atas rata-rata. Ya, bagi yang masih di rata-rata seperti saya, ya harus banyak belajar. Karena literasi itu ternyata tidak hanya membaca, tetapi mengaplikasikan juga termasuk literasi secara digital. Nah, seperti tadi sudah disampaikan pemaparan sesi hari ini oleh Bu Novi, ya. Oke, baik. Nah, jika teori pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara secara holistik dan seimbang, maka akan tumbuh pribadi yang seperti diharapkan oleh pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan. Ya. Nah, relevansinya di situ ada, kita harus melaksanakan supaya terwujud. Harus seperti tertulis ini, kita memberikan rasa hormat kepada setiap peserta didik, kemudian melakukan transformasi perubahan dalam unit pendidikan kita, kemudian menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, nyaman, inklusif, dan pembelajaran usahakan berpusat kepada anak, bukan sekedar kita memberikan materi seperti anak disuapi, tetapi biarkan kita hanya sebagai perantara saja dan lebih memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplor kemampuan mereka. Kemudian memberikan atau menciptakan pembelajaran yang bermakna dan mengikuti perkembangan zaman tentunya berbasis pada proyek. Kemudian perlakukan, tadi sudah disinggung, anak itu secara spesial karena mereka punya keunikan masing-masing sesuai dengan kebutuhannya, dan kebutuhan satu anak dengan yang lain itu berbeda-beda. Dan kita semua punya keyakinan bahwa setiap anak itu mempunyai masa depan dan tergantung bagaimana kita mengolah, ya, tergantung bagaimana kita menggali. Dan andai kata semua ini kita laksanakan, maka tentunya relevansi atau kaitan itu amat sangat besar, ya, antara pemikiran belajar dengan tujuan pendidikan nasional kita, dan pada akhirnya akan meningkatkan SDM baik anak maupun para pendidik di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan orientasi pelatihan. Semoga memperjelas di mana nanti pada saat kita mempelajari materi-materi selanjutnya bisa membuka wawasan kita. Demikian Bu Ayu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi atas penjelasannya. Benar-benar jelas, sangat jelas sekali. Kalau dari saya sendiri tidak ada pertanyaan. Mungkin Bu Tasya masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu Ayu, udah sangat-sangat jelas, runtun sekali Bu Dwi menjelaskan. Sampai saya ini, aduh Bu Dwi,
jelas banget sampai detail sekali. Terima Iya, kasih Bu betul, Dwi. makasih ya. Bu Dwi menjelaskan detail sekali, lengkap mulai dari menceritakan pendidikan zaman kolonial, terus sejarahnya Ki Hajar Dewantara bagaimana, filosofinya, lalu dasar hukum sekolah penggerak, profil pelajar Pancasila, sampai terakhir tadi kaitan antara pemikiran Ki Hajar dengan tujuan pendidikan nasional. Sudah sangat jelas sekali. Terima kasih banyak Bu Dwi. Bu Dwi hebat, keren ya. Oke, kalau Bu begitu, Ayu. jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka kita akhiri sesi kita hari ini. Kita bisa melanjutkan kegiatan kita yang lain. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama. Oke, jangan dimatiin dulu. Oke ya, sekarang mau aku ajar